Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Saidi Putra dengan NIM 250104010157 dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan membuat tugas video UTS Middle Test Ilmu Dakwah dengan dosen pengampun Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Nah, jadi dalam video kali ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, ada tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Yang kedua, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi tujuan ilmu dakwah. Yang ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. Yang keempat, atau yang terakhir adalah objek studi ilmu dakwah. Nah, jadi dalam tinjauan umum tentang ilmu dakwah itu ada 4 materi, yaitu pengertian ilmu dakwah, fenomena dakwah, tinjauan sematik dakwah, dan definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Dan dalam konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi tujuan ilmu dakwah itu ada 3 materi, yaitu dasar hukum ilmu dakwah, fungsi ilmu dakwah, dan tujuan ilmu dakwah. Dan dalam proses dan unsur-unsur dakwah itu ada 2 materi, yaitu proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Dan yang terakhir, dalam objek studi ilmu dakwah ada 2 materi, yaitu objek formal ilmu dakwah dan objek material ilmu dakwah. Nah, jadi kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Apa sih itu dakwah? Nah, jadi dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'aya dakwatan, yang memiliki makna dasar menyeru, memanggil orang lain masuk ke dalam sabilah atau jalan Allah dan menjauhi larangannya. Ini juga bisa disebut amal ma'ruf nahi munkar. Masuki materi yang kedua, yaitu fenomena dakwah. Nah, jadi fenomena dakwah merupakan gabungan dari 2 kata, fenomena dan dakwah. Fenomena dalam kamus ilmiah memiliki arti suatu fakta atau gejala-gejala, peristiwa-peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah. Dakwah terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan lahirnya generasi-generasi baru. Maksudnya, perubahan dakwah di sini ialah dari segi metode, media, dan pemikiran baru umat manusia. Nah, yang namanya dakwah juga punya fenomena atau perubahan dari waktu ke waktu. Yang pertama, media dakwah. Media dakwah dulu mungkin dakwah lebih sering dilakukan lewat mimbar masjid, pengajian atau ceramah langsung. Tapi sekarang dunia udah berubah banget. Ada media dakwah baru kayak YouTube, TikTok, podcast, Instagram, bahkan game online pun bisa jadi sarana dakwah. Lalu ada juga isu-isu dakwah yang makin beragam. Misalnya tentang lingkungan, sosial, toleransi, dan atau gaya hidup remaja zaman sekarang yang berubah-ubah. Terus ada lingkungan atau mindset audiens yang juga berubah. Misalnya anak muda sekarang lebih kritis dan gak suka diceramahi, jadi cara dakwahnya harus lebih kreatif, nyambung, dan santai. Nah, supaya dakwah bisa diterima dengan baik, ada 3 prinsip utama yang wajib dipahami oleh seorang da'i. Yang pertama yaitu hikmah atau kearifan, artinya berdakwah dengan cara yang baik, enggak asal nyerang atau nyalahin orang. Yang kedua, mauziah hasanah, nasihat yang baik. Ngomongnya harus lembut, santai, dan penuh kasih sayang. Yang ketiga yaitu mujadaah, debat dengan cara yang baik. Kalau ada perbedaan pendapat, diskusinya tetap sopan dan beretika, tidak emosi. Lanjut, masih dengan pembahasan tentang tinjauan umum ilmu dakwah, memasuki materi yang ketiga yaitu tinjauan sematik dakwah. Tinjauan sematik dakwah adalah studi mendalam tentang makna kata dakwah dari perspektif linguistik, menganalisis pengembangan makna dakwah secara sematik. Dakwah punya banyak arti dalam Al-Quran, misalnya doa atau permohonan kepada Allah, bisa juga mengajak orang lain ke jalan yang benar, atau memanggil atau menyeru kepada kebaikan, atau mengadu atau meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna dakwah itu luas banget, bukan cuma ceramah doang.
Dan materi yang terakhir adalah definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Menurut para ahli, Syekh Muhammad Al-Rawi bilang, dakwah itu usaha untuk mengubah manusia supaya hidup lebih baik dan sesuai ajaran Islam. Dan menurut Muhammad Abu Al-Fah Al-Bayuni, beliau menganggap dakwah itu aktivitas menyampaikan Islam dengan cara dan metode yang tepat. Dan menurut Abdul Karim Jaidan bilang, dakwah adalah usaha mempengaruhi orang lain supaya mau taat pada Allah. Dan menurut Nasaruddin Razak menyebut dakwah itu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk pribadi dan masyarakat yang Islami. Kalau dirangkum, semua sepakat bahwa dakwah itu proses mengajak orang kepada kebaikan dan dengan cara yang santun, sabar, dan cerdas. Lanjut, pembahasan yang kedua yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, tujuan ilmu dakwah. Materi yang pertama, memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum. Dakwah Al-Quran dan hadis adalah sumber utama hukum dan pesan dakwah dalam Islam. Di mana Al-Quran menyediakan pedoman dasar dan hadis memberikan penjelasan serta rincian praktisnya. Dakwah tidak bisa lepas dari Al-Quran dan hadis. Dua sumber ini menjadi dasar hukum dan pedoman utama. Al-Quran memberi garis besar kayak perintah ajakan ke jalan Tuhan dengan hikmah dan nasihat yang baik, termasuk dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Sementara hadis ngasih contoh konteks gimana Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Lanjut, materi yang kedua yaitu fungsi dakwah. Dakwah mempunyai fungsi yang sangat besar karena menyangkut aktivitas untuk mendorong manusia melaksanakan ajaran Islam sehingga seluruh aktivitas dalam segala aspek hidup dan kehidupannya senantiasa diwarnai oleh ajaran Islam. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, menghibur, dan mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berperilaku yang baik. Dakwah itu punya peran penting sekali, bukan cuma nyuruh orang berbuat kebaikan, tapi juga ngasih arah hidup biar sesuai dengan nilai Islam, memotivasi dan membimbing orang biar tetap semangat ibadah, mendidik dan mengingatkan supaya kita tidak lalai dari perintah Allah, bahkan bisa juga untuk menghibur orang yang sedang bersedih dengan nilai-nilai spiritual. Jadi dakwah itu bukan cuma menyuruh tapi membimbing dengan kasih sayang. Masuk materi yang ketiga yaitu tujuan dakwah. Dakwah merupakan ajakan kepada umat manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran yang dilarang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sederhananya, tujuan dakwah adalah mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, mencegah atau melarang untuk berbuat keburukan, dan membuat kehidupan lebih damai, adil, dan sejalan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Lanjut, pembahasan yang ketiga yaitu proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Materi yang pertama yaitu proses dakwah. Proses dakwah adalah tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan agar pesan dakwah bisa disampaikan atau dipahami dan diamalkan oleh mad'u. Supaya dakwah bisa berjalan efektif, ada tiga proses utama atau langkah-langkah yang harus disiapkan oleh seorang dai. Yang pertama, persiapan atau tahtid. Ini tahapan paling penting. Dai harus paham dulu siapa audiensnya, materi apa yang mau disampaikan, metode apa yang cocok, dan media apa yang efektif. Misalnya mau berdakwah ke remaja, ya jangan pembahasannya terlalu formal. Bisa lewat konten lucu tapi bermakna. Yang kedua, pelaksanaan atau tahfiz. Nah, di sini dakwah dilakukan, dai menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dengan sesuai rencana. Bisa lewat ceramah, video, tulisan, atau kegiatan sosial. Yang ketiga, evaluasi atau takwim. Setelah dakwah selesai, jangan lupa evaluasi. Lihat apakah pesan dakwah yang disampaikan, apakah audiens paham, dan apakah ada perubahan sikap atau perilaku.
Masuk materi yang kedua yaitu unsur-unsur dakwah. Dalam setiap dakwah pasti ada 5 unsur penting yaitu dai, mad'u, maddah, tarik, dan wasilah. Dai adalah orang yang berdakwah atau menyampaikan pesan. Mad'u, orang yang diajak dakwah, bisa individual atau masyarakat luas. Maddah, isi dakwahnya, yaitu ajaran Islam, akidah, ibadah, akhlak yang menuntut kita untuk berbuat kebaikan. Takrim, metode atau cara menyampaikan ceramah, diskusi atau video pendek, media sosial, dan lain-lain. Ya, ini adalah cara kita menyampaikan isi dakwah kepada mad'u. Yang kelima, wasilah. Alat atau medianya seperti mikrofon, buku, TV, internet, atau bahkan perilaku si dai itu sendiri. Kalau kalau salah satu unsur ini tidak berfungsi, maka dakwahnya bisa tidak efektif atau tidak bisa dipahami oleh si mad'u. Lanjut, pembahasan yang terakhir yaitu objek studi ilmu dakwah. Materi yang pertama yaitu objek formal ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah adalah kajian salah satu sisi objek material, yaitu kegiatan mengajak umat manusia supaya masuk ke jalan Allah dan semua segi kehidupan, dalam segi semua kehidupan. Bentuk kegiatan mengajak terdiri dari mengajak dengan lisan atau tulisan yaitu dakwah bil lisan dan al-qalam. Mengajak dengan perbuatan yaitu dakwah bil al-hal aksi sosial Islam, dan mengkoordinasikan kegiatan mengajak bil al-lisan, bil al-qalam, bil al-hal, serta mengolah hasil-hasil dakwah dan dalam bentuk lembaga-lembaga Islam sebagai dakwah secara efisiensi dan efektif dengan melakukan sistematisasi tindakan, koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan dengan sumber daya dan waktu yang tersedia untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam dakwah Islam. Jadi jadi tidak selalu harus ngomong, karena perbuatan baik juga bisa menjadi bentuk dakwah yang sangat kuat. Lanjut, materi yang kedua yaitu objek material ilmu dakwah. Objek material ilmu dakwah adalah Al-Quran dan Sunnah. Hal ini sejalan dengan pandangan Syed Qutb dan Ahmad Mukti Ali bahwa Islam agama dakwah. Islam sebagai agama samawi bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utama dan hadis sebagai sumber kedua. Nah, jadi sumber utama ilmunya Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Keduanya menjadi dasar teori, konsep, dan nilai dalam setiap bentuk dakwah. Seperti yang dibilang Syed Qutb dan Ahmad Mukti Ali, bahwa Islam itu sendiri adalah agama dakwah. Artinya, setiap muslim sebenarnya punya tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan. Dan ada juga menurut Amrullah Ahmad berpendapat objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, sejarah dan peradaban Islam, hasil ijtihad dan realisasi dan sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Khususnya kelembagaan Islam, objek material dakwah ilmiah yang menunjukkan bahwa ilmu dakwah adalah satu rumpunan dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti fikih, ilmu kalam, dan lainnya. Dan ada juga menurut Hasan Bisri memaparkan bahwa unsur objek material dakwah diantaranya adalah media, pesan, metode, dan mitra dakwah. Sedangkan objek formal diantaranya manajemen dakwah, pengembangan masyarakat Islam, serta disiplin tabligh. Begitu juga dengan pendapat Ahmad memaparkan unsur objek material diantaranya adalah seluruh aspek realisasi hasil ijtihad serta ajaran Islam. Objek objek formal memaparkan
mengapa seluruh umat Islam untuk kembali ke fitrah masing-masing. Berdasarkan pendapat Hasan Bisri dan Ahmad, memaparkan objek formal dakwah ialah adanya interaksi beberapa unsur-unsur dakwah. Kemudian menurut Muhyiddin, memaparkan objek material ialah semua aspek yang memiliki sumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, teman-teman, sepertinya cukup sampai di sini dulu video presentasi dari saya. Saya sadar banget kalau penjelasan saya mungkin belum sempurna, masih ada kekurangan sana-sini. Tetapi saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan sedikit wawasan dan manfaat buat kita semua. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan tidak cuma berhenti menjadi teori, tapi bisa kita ambil hikmah dan makna buat kehidupan sehari-hari. Karena ilmu itu bakal berguna kalau kita mau mempraktekannya, bukan cuma didengar saja. Kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang pas, atau penyampaian saya yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.